Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini, saya akan membagikan resep bolu pandan 4 telur. Dari 4 telur ini bisa menghasilkan 3 loyang untuk ukuran loyang 16 cm ya. Resep bolu pandan ini sangat ekonomis tapi menghasilkan bolu pandan yang super lembut, enggak seret ya. Pokoknya cocok banget kalau dijadikan sebagai ide jualan. Langsung saja ya simak resepnya. Langkah pertama, siapkan bahan-bahan kering yang terdiri dari 350 gram tepung terigu, 35 gram susu bubuk. Ini saya menggunakan susu bubuk kiloan saja ya. Kemudian kita aduk. Setelah diaduk rata, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Nih, untuk susu bubuknya saya menggunakan susu bubuk kiloan seperti ini ya. Langkah selanjutnya, kita siapkan bahan-bahan cair yang terdiri dari 170 gram air, 150 gram minyak, dan 3 sendok makan susu kental manis. Penggunaan susu kental manis bisa di skip ya. Kemudian kita aduk. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, kemudian masukkan ke dalam wadah 275 gram gula, 4 butir telur, 9 gram SP, 1/4 sendok teh soda kue, vanili secukupnya, pasta pandan secukupnya, dan sejumput garam ya. Setelah semua bahan masuk, kemudian kita mixer hingga adonan mengembang kental dan berjejak. Setelah adonan mengembang, kental dan berjejak seperti ini, kita matikan sementara ya mixernya. Kemudian kita nyalakan dengan speed kecepatan paling rendah ya. Masukkan semua bahan kering yang sudah disiapkan di awal tadi ya. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah hingga tepung terigunya tercampur. Kemudian diselingi, masukkan bahan cairnya ya. Masukkan bahan cairnya secara bertahap juga. Setelah semua bahannya sudah tercampur merata, kemudian kita matikan mixer. Sisihkan terlebih dahulu adonan. Sisihkan sedikit adonan untuk motif di bagian tengah ya. Kemudian kita taruh atau kita beri pasta pandan secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan loyang ukuran 16 cm. Tuang setengah adonan ke dalam loyang. Kita lakukan hingga semua loyangnya terisi dengan adonan ya. Ini kita cukup masukkan setengah dulu ya. Setengah adonan dulu. Nah, setelah semuanya sudah masuk adonannya ke dalam loyang, kita tambahkan adonan yang warna coklat ya di bagian tengah. Nah, seperti ini caranya. Lakukan hingga selesai.
Kemudian kita timpa atau kita taruh ya adonan berikutnya hingga adonan yang warna coklat tertutupi ya dengan adonan yang warna hijau. Lakukan hingga selesai. Kemudian dibagi sama rata ya. Ini tadi saya bagi sama rata dengan berat masing-masing 450 gram dengan loyang ya. Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang, kita ambil tusukan sate, habis itu kita buat motif ya seperti ini. Atau boleh tidak diberi uliran seperti ini juga tidak apa-apa ya. Kemudian kita kasih topping dengan sesuai dengan selera ya toppingnya. Nah, di video kali ini saya kasih kismis dengan parutan keju. Setelah diberi topping, kemudian siap untuk dipanggang. Panaskan oven. Kemudian kita panggang hingga matang ya. Kita panggang hingga matang, kurang lebih 35 hingga 40 menitan. Setelah matang, kemudian kita angkat dan dinginkan. Dan inilah hasilnya bolu pandan yang sudah dingin. Setelah benar-benar dingin, kemudian kita keluari ya bolu pandannya dari dalam loyang. Kelihatan ya, teksturnya basah, ini lembut banget ya tekstur bolunya. Bagi teman-teman yang penasaran dengan hasil bolunya, bisa banget ya. Kita lihat. Ini bagian bolu, bagian dalamnya terlihat lembut ya. Terlihat lembut banget. Ini pasti makan enggak seret. Layak banget ya untuk dijual juga ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin dijadikan sebagai ide jualan bisa banget ya. Kita kemas menggunakan mika sifon ukuran 16 cm ya. Ini mika sifonnya kalau nggak salah ukuran 16 kalau nggak 18 ya. Atau bisa disesuaikan saja ya untuk pengemasan. Kita kemas menggunakan mika. Kemudian kita strapless. Dan siap untuk dipasarkan ya. Mungkin cukup sekian saja ya tutorial dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam proses pembuatan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga resepnya bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membagikan salah satu resep jualan saya ya, yaitu brownies topping seperti ini. Ini cara membuatnya sangat simpel dan mudah banget. Hanya menggunakan 2 butir telur dan tanpa menggunakan mixer bisa menghasilkan brownies senyoklat ini ya. Ini rasanya nyoklat banget, enak, dan pastinya ya bahan-bahannya atau modalnya murah banget. Untuk resepnya, simak aja ya video berikut ini. Langkah pertama, kita siapkan bahan-bahan kering yang terdiri dari 225 gram tepung terigu, 90 gram coklat bubuk. Ini saya menggunakan coklat bubuk kiloan ya. Saya membeli 10 kiloan seperti ini dengan harga 240.000 ya. Kemudian tambahkan vanili secukupnya. Ayak. Setelah diayak kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, masukkan ke wadah 2 butir telur. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan soda kue,
1/4 sendok makan baking powder, sejumput garam, 325 gram gula pasir. Kemudian kita aduk menggunakan alat seperti ini hingga adonan berubah menjadi putih pucat saja. Setelah adonan berubah menjadi putih pucat seperti ini, kemudian kita masukkan 400 gram susu cair, 185 gram minyak sayur. Untuk penggunaan takaran bahan cairnya saya menggunakan takaran gram ya. Kemudian kita aduk hingga semua bahannya tercampur dengan rata. Setelah rata, kemudian kita masukkan bahan kering yang sudah kita ayak di awal tadi. Aduk kembali hingga semua bahannya tercampur. Dan tidak ada lagi gerindilan ya. Hasil akhir adonan halus dan licin seperti ini. Nah, setelah sudah tercampur semua, kita sisihkan terlebih dahulu adonan. Siapkan loyang ukuran 16 cm sebanyak 3 buah ya. Kemudian kita bagi sama rata. Ini per loyang tadi saya timbang dengan berat rata-rata 550 gram ya. Nah, setelah dibagi sama rata, kemudian adonan siap untuk dipanggang. Kita panggang saja ya. Panggang hingga matang kurang lebih 25 hingga 30 menitan menggunakan api sedang saja. Setelah matang, kemudian kita angkat dan dinginkan. Dan inilah hasilnya ya. Untuk satu resep menghasilkan 3 loyang ya. Setelah dingin, bisa langsung ya diberi topping. Penggunaan topping bisa disesuaikan. Di video kali ini saya menggunakan topping dengan taburan mesis, taburan kacang, dan parutan keju. Nah, setelah diberi topping, dan inilah hasilnya ya. Semua brownies yang sudah diberi topping, hasilnya cantik banget ya. Cocok banget ya kalau dijadikan sebagai ide jualan. Untuk cara pengemasan seperti ini ya. Saya menggunakan mika sifon ukuran 16 cm. Kemudian dialasi kertas roti. Setelah itu kita masukkan semua brownies yang sudah ditoppingi ke dalam mika seperti ini. Nah, setelah itu kita staples dan siap untuk dipasarkan ya. Satu mika brownies ini biasa saya jual dengan harga 17.000 ya per mika. Mungkin cukup sekian saja ya tutorial dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam proses pembuatan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga resepnya bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu super ekonomis. Menggunakan 3 butir telur bisa menghasilkan 3 loyang ukuran loyang 16 cm ya. Hasilnya sangat lembut, enak banget pokoknya. Cocok banget kalau dijadikan sebagai ide jualan ya. Nah, seperti ini. Kelihatan banget ya lembutnya. Ini no seret-seret ya. Langsung saja kita menuju proses pembuatan. Ini saya menggunakan semuanya takaran
gram ya. Tuangkan 120 gram air, boleh juga menggunakan susu cair, 120 gram minyak sayur, kemudian tambahkan 3 sendok makan susu kental manis, sejumput garam. Penggunaan garam wajib banget ya digunakan agar menghasilkan rasa gurih. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata, sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan kering. Kita timbang tepung terigu sebanyak 250 gram. Ini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan vanili secukupnya. Sisihkan bahan kering. Pecahkan 3 butir telur. Kemudian tambahkan 200 gram gula, 8 gram SP. Nah, seujung sendok seperti ini ya, soda kue. Kemudian kita mixer hingga mengembang kental dan berjejak. Ini saya menggunakan kecepatan sedang saja ya. Setelah dirasa adonannya sudah mengembang kental dan berjejak seperti ini, kita matikan mixer. Setelah itu masukkan ya semua bahan kering. Nyalakan mixer dengan kecepatan paling kecil. Kita aduk sebentar. Nah, kita aduk asal saja ya. Kemudian kita tambahkan bahan basah secara bertahap. Nah, kita masukkan bahan basahnya ya, atau bahan cairnya secara bertahap. Kita aduk atau kita mixer hingga semua bahannya tercampur dan tidak ada lagi gerindilan dari tepung terigu. Setelah adonannya semua tercampur dengan rata seperti ini, kita matikan mixer. Kemudian tambahkan 3 sendok mesis. Kita aduk balik menggunakan spatula. Dan hasil akhir adonan tetap kental seperti ini ya. Nah, kalau hasil akhir adonan tetap kental seperti ini, dijamin bolunya mengembang dan hasilnya sangat lembut. Kemudian siapkan loyang ukuran 16 cm sebanyak 3 buah. Kemudian timbang masing-masing per loyang dengan berat 350 gram ya. Atau untuk ukuran bisa disesuaikan. Nah, setelah dibagi sama rata, kemudian taburkan ya di atasnya mesis. Atau opsional ya. Boleh ditiadakan mesisnya. Nah, setelah diberi topping mesis, kemudian kita panggang ya. Kemudian kita panggang menggunakan api sedang ya. Kurang lebih lama pemanggangan 20 hingga 25 menitan. Nah, setelah matang seperti ini kita angkat dan dinginkan ya.
Dan inilah hasilnya ya. Bolu yang sudah dingin, no bantet-bantet, mengembang dengan sempurna ya. Kita potong satu bagian, dan ini ya, hasil bagian dalamnya terlihat sangat lembut. Ini rasanya enak banget, wajib banget dicoba ya. Resepnya sangat ekonomis juga ya. Bagi teman-teman yang ingin dijadikan sebagai ide jualan bisa banget ya. Kita kemas menggunakan mika sifon ukuran 16 cm seperti ini. Kemudian alasi bawahnya dengan kertas roti. Nah, setelah itu kita masukkan bolu ke dalam mika seperti ini ya. Nah, setelah itu kita strapless dan inilah hasil akhirnya ya. Cocok banget ya kalau jadikan sebagai ide jualan. Nah, biasanya per mika ini saya jual dengan harga 12.000 per mika ya. Mungkin cukup sekian saja tutorial dari saya. Wassalamualaikum.